Assalamualaikum, bertemu kembali bersama Reaction kita kali ini bosku. Kali ini mengenai Bapak Pendeta ini ya, mengkritisi Menkominfo dan berlomba-lomba untuk segera menurunkan atau memecat Ketua Masjid Istiqlal ya, pimpinan. Untuk tidak berlama-lama, mari kita coba gaskan bosku. Menanggapi seruan Kementerian Informatika terkait dengan azan pada saat misa di GBK yang dipimpin oleh Sri Paduka Paus Fransiskus agar azan tidak usah disiarkan oleh televisi. Saya menyampaikan kepada saudara Menkominfo, menyampaikan pendapat itu Anda telah mencoba membuat konflik antara beda agama, antara Islam dengan Kristen, Katolik khususnya, seolah-olah kedatangan Katolik menghambat Islam untuk mengumandangkan azannya. Karena saya tahu orang Katolik tidak akan terganggu dengan azan itu, silakan azan, dan misa tetap akan berjalan kudus, suci, tanpa terganggu oleh azan. Jadi kepada Kominfo, jangan membuat suasana menjadi keruh. Anda sebagai pejabat harus punya otak. Karena di tempat kami pun dari dulu yang namanya kita beragama ini ya, baik Kristen, Islam, bahkan ada agama permalim juga itu. Bukan main damainya. Ini kok kesannya ini yang di atas ini kok aduh susah dimengerti nih. Udah lihat video yang viral ini? Nah, ini kita coba dari si kakak ini ya. Gaskun. Memalukan. Jelas ini toleransi yang kebablasan hingga melanggar batasan syariat Islam. Hanya karena kedatangan paus, Injil bisa disandingkan dengan Al-Quran. Injil disandingkan dengan Al-Quran? Dan dilantunkan di Masjid Istiqlal. Syiar agama lain di-live-kan, sedangkan syiar Islam yaitu azan maghrib tidak ditayangkan. Sungguh ironi, di negeri yang notabene mayoritas muslim, padahal Islam sudah lebih indah mengajarkan toleransi sebenarnya. Bukan dengan mencampur adukan hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Toleransi juga bukan tentang ikut-ikutan perayaan mereka. Bukan mengagungkan orang non-muslim dan melupakan dakwah padanya. Tapi cukup lakum dinukum waliyadin. Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan umatnya untuk mengaburkan perbedaan demi kesan toleran. Pernahkah Rasulullah mencium kening para rahib dan merendahkan diri di hadapan mereka? Tentu tidak. Justru sebaliknya, baik saat di Mekah ataupun di Madinah, target hubungan dengan non-muslim adalah mendakwahkan Islam pada mereka. Saat menjadi kepala negara di Madinah, beliau mengirim surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi Timur, yang beragama Nasrani. Bukan untuk mengagungkannya, tapi untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam atau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Karena toleransi hakiki bukan di atas panggung pencitraan. Manis terhadap non-muslim, tapi nyatanya zolim terhadap sesama muslim sendiri. Toleransi sejati sudah ada dalam Islam bahkan sejak 14 abad silam. Begitu jelas batasan yang diberikan. Saat peradaban Islam menjadi pemimpin peradaban dunia, non-muslim yang ada di dalam negara Islam bisa hidup tentram, terjamin hak dan kebutuhannya sama dengan muslim lainnya. Namun, negara tetap berperan dakwah kepada mereka, meninggikan syariat Allah. Iya benar. Itu tadi dari si kakak cantik ya. Oke, ini dari Pak Ustadz ini, Imam Besar Masjid Istiqlal diminta mundur. Gaskun. Benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan
pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil. La haula wala quwwata. Paus itu Jadinya modelnya nano-nano udah jadinya sekarang agama ini, perhatikan di era sekarang ini. Nggak tahu ini mungkin pengaruh tahun atau eranya ya, atau memang kepemimpinan, kita nggak tahu. Nah ini coba dari si kakak ini, Paus itu selevel siapa sih kalau di Islam? Oke, gaskun. itu selevel siapa sih kalau di Islam? Kemarin aku nemu komen yang mempertanyakan Paus itu selevel apa kalau di agama Islam. Ada juga yang ngejawab selevel ulama, tapi bukan. Menurut kalian Ada yang bilang selevel ulama. ada nggak di dalam Islam yang kedudukannya itu selevel kayak Paus di agama Katolik? Nah, Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Iya, pemimpin umat Katolik sedunia, Paus ya. Kalau dalam Islam ada nggak ya pemimpin tertinggi umat Islam sedunia? Jawabnya harusnya ada, tapi sekarang nggak ada. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan khalifah, yaitu penerus kepemimpinannya Rasulullah dalam mengatur urusan umat. Khalifah ya. Oke. Dia itu pemimpin umat Islam sedunia dalam hal agama sekaligus dalam hal politik. Udah dihapus sejak tahun 1924. Jadi peran khalifah bukan cuma memimpin sholat, tapi juga mengerahkan pasukan jihad. Kebayangkan besarnya potensi umat Islam di dunia kalau bersatu kayak apa? Makanya khilafah dihambat untuk berdiri lagi. Toleransi tak. Iya. Bukan main ya. Oke, ini coba kita dengarkan bosku. Harus ikuti acara Nasrani. Toleransi berlebihan ini ternyata sudah ada ajakannya sejak Nabi SAW memperjuangkan agama Islam. Suatu ketika, beberapa orang kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad ibn Al-Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Nabi SAW. Mereka menawarkan toleransi kebablasan kepada beliau. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan." Yang jadi pertanyaan saya, kalau menjadi imam besar Masjid Istiqlal itu yang angkat siapa ya? Ada yang tahu ya? Yang mengangkat dia menjadi imam besar itu siapa gerangannya? Kalau saya maaf memang belum tahu saya. Lahan agama kita, apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, maka kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun yang menolak keras toleransi kebablasan semacam ini. Iya. Ini lagi nggak tahu lagi saya ini, masa pula di masjid pula bernyanyi ataupun semacam. Kita gaskan lah. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya. Kesannya seperti merah putih lambang bendera kita ya, tapi ada juga ya seperti Sinterklas. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Ini lama-lama kalau kayak gini di masjid bisa bikin band kita ini, band konser gitu. Di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Sukulah tanahnya, sukulah jiwanya, bangsanya. Seperti konser orkestra apa? Ekstra ya. Sadarlah hatinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Main ya. Sanalah aku berdiri, Rame pula itu. menjaga ibu sejati. Bawa. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putanya, pulaunya, lautnya, semua. Bernyanyi dalam masjid seragam mirip Sinterklas dan topi Natal. Saya pikir-pikir ini ya mirip ya. Merah putih mirip juga. Cuman lebih mengarah ke Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Salah memang begini zamannya yang ku cinta. Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bukan main. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Inilah kalau sudah permintaan dari suatu masa, kalau memang dia sudah mau mengarah melenceng, tetap melenceng. Jadi karena memang era sekarang tahun 2024 memang sudah mengarah tak kemana-mana, itu permintaan masyarakat itu. Karena kalau sudah buruk pun dia, kalau masyarakatnya nggak mau dia pasti mengelak. Ini nggak, malah rame aku tengok itu. Jadi ya terima dengan lapang dada lah mengenai gejolak kita sekarang ini, perislaman ini. Nggak tahu kita siapa yang bertanggung jawab. Ini tah acara apapun ini aku tak tahu ini acara apa ini, nggak paham saya. Tah habis Quran, tah apa nggak paham. Oke, komen yang cerdas bosku. Demikianlah dulu reaction kita kali ini. Jangan lupa ya, tetap pantau-pantau terus channel kita. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.